Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dzikrillah. Saya sekarang kuliah di STIMIK Yadika Bangil semester 5. Nomor NIM saya 118228010. Dan di sini saya akan mewawancarai teman saya yang merintis startup di bidang web developer. Dan sekarang perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyawan. Saya sebagai anggota arah kreatif host di salah satu startup yang kita dirikan. Saya mahasiswa dari semester 5 di kuliah di STIMIK Yadika Bangil. Sedangkan nama saya Muhammad Rafsan Jani Mulyotomo, dan dipanggil Raffi, mahasiswa juga di STIMIK Yadika Bangil, dan juga salah satu tim di arah kreatif host. Dan sekarang apa kegiatan kalian sehari-hari? Enggak, nanti. Mungkin kalau di arah kreatif host, mungkin kegiatan saya mungkin setiap harinya itu meng-up atau mendesain sebuah web developer, di mana di situ di mana di situ saya mendesain sebuah web tampilan web sebelum dieksekusi seperti itu. Dan Mas Raffi? Kalau saya sih kegiatan sehari-hari yang pasti kuliah pasti. Iya. Nah, terus Kuliah. kalau di arah kreatif host itu saya itu bertugas sebagai project manager dan juga sebagai marketing ya, juga seperti itu, promotion lah intinya seperti itu. Jadi di arah itu seperti itu. Nah, arah itu nggak cuma 2 orang, sebenarnya ada empat orang ya. Dan sekarang bagaimana cara Anda membagi waktu antara kuliah dan bekerja ini? Saya dulu Ya, sabar. ya. Kalau saya sih kalau membagi waktunya itu memang mungkin awalnya agak susah, jadi harus pintar-pintar manajemen waktu. Ketika kan kalau freelance itu kan yang pertama itu nggak terikat waktunya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tidak ada seperti jam kantor pagi ya pulang sore. Nah, kalau kita freelance itu nggak ada gitu. Jadi suka-suka kita kalau mau intinya bekerja, dan yang penting menyiapkan waktunya ya itu tadi. Kalau ada project kita pasti ada deadline ya, semaksimal mungkin. Jadi kita tuh ada tiap project itu ada deadline-nya seperti itu. Itu kalau untuk saya. Jadi sebisa mungkin nggak mengganggu lah. Yang lain juga, teman-teman saya juga kan, saya sebagai project manager harus mempersiapkan itu juga, istilahnya gitu. Harus mengerti kak teman-temannya satu tim itu lagi kuliah gitu juga. Intinya itu. Terus bagaimana awal mula berdirinya arah itu sendiri? Nanti Awalnya gimana? Mungkin sing tahu lebih lanjut iki ya, sing pencetus utama untuk membuat proyek ini mungkin Mas Raffi yang lebih kompleks menjelaskan seperti itu. Mungkin Mas Raffi aja. Awalnya itu Awalnya itu sebenarnya sih ya iseng-iseng aja. Ketika awalnya saya mendapatkan sebuah job untuk membuat company profile sebuah perusahaan. Nah, terus ya company profile web, bentuk web, nah sebuah perusahaan. Nah, setelah itu akhirnya saya membentuk tim dan menemukan 4 orang tim ini, yaitu Mas Adit, Mas Aji, dan juga Mas Haidar. Dan itu teman. Nah, dan itu semua itu teman kampus juga, teman kuliah STIMIK Yadika Bangil juga. Nah, setelah itu dirasa cocok dan bisa bekerja sama secara tim, akhirnya kita teruskan. Nanti kita lanjutkan untuk menjadi sebuah startup di bidang web developer itu.
gitu sejarahnya seperti itu. Dan project apa yang sudah kalian buat selama ini? Jadi Untuk project sih mungkin kita udah membuat 3 yang sudah 3 project. ya 3 project yang sudah final, yang udah diserahkan ke pemiliknya. Terus ini mau OTW keempat, maksudnya ini masih tahap mock-up desain sama lihat referensi seperti itu. Mungkin kita ngambil analisa data dari perusahaan atau yang lain-lain dulu. Mungkin setelah rasa data itu udah cukup, mungkin kita bisa eksekusi di bulan depan. ya seperti itu. Seperti itu. Mungkin yang pertama itu websitenya itu dari CV Pilar ya. Company profile tentang company profile. Yang kedua company profile juga. Subsindo dari PT Subsindo. Subsindo. Yang ketiga itu tentang online web store. Jadi website toko. Dan itu sudah diterima. Ya, dan itu sudah rilis juga. Maksudnya sudah dipakai. Ya alhamdulillah komenan dari perusahaan-perusahaan ini baik mas ya. Bagaimana cara kok bisa mendapatkan project? Cara. Oh gitu. Relasi sih yang jelas itu. Yang pertama itu relasi. Jadi gimana cara kita itu sebagai pihak yang bergerak di sini kan project manager dan juga marketingnya kan dari saya. Nah, yang bergerak untuk mencari relasi ya jelas saya sebagai tuan bertugas itu. Jadi relasi itu pertama itu harus kuat. Yang pertama, terus yang kedua itu kepercayaan, istilahnya pelanggan customer kita gitu. Jadi gimana cara kita itu menjaga kepercayaan itu tadi gitu loh. Karena service kita itu juga harus bagus gitu. Kalau memang pelayanan kita bagus gitu kan, service kita bagus, pelanggan kita suka gitu, pasti nanti mereka itu pasti balik lagi gitu. Entah itu menawarkan project lain pasti seperti itu. Nah, gitu. Jadi yang pertama itu relasi, yang kedua itu service itu tadi. Pengalaman yang didapatkan dari project tersebut. Kalau pengalaman sih banyak ya. Untuk dari ilmu mungkin yang sebelumnya saya nggak bisa, yang awam coding ya. Di sini kan saya sebagai mock-up designer, setiap hari menggeluti desain, kan nggak ngerti sama dunia coding web kan gitu. Jadi setelah ikut di arah ini mungkin bisa memahami beberapa coding gitu. Nah, kalau dari saya sih pengalaman yang paling jelas terasa itu tentang tentang manajemen tim manajemen. Itu gimana kita untuk memanajemen tim menjadi tim yang bagus gitu, jadi yang solid. Jadi ketika ada project itu gimana kompak, yang kompak kayak gitu. Karena ini kan startupnya kan tim kan, jadi bukan perusahaan yang ada bos, ada anak buah, ada karyawan. Nah, nggak seperti itu. Nah, jadi kalau tim ya itu tadi harus gimana cara kita bekerja sama sebagai tim. Itu yang pertama, yang paling saya ilmu yang paling saya berarti buat saya di sana gitu. Sekarang untuk kelanjutan kedepannya gimana? Ya, mungkin kan pasti dari kalau kelanjutan kedepannya sih kita dari arah itu yang pertama ya jelas ya melebarkan sayap gitu kan. Melebarkan sayap itu intinya nggak cuma tentang kita membuat web company profile, jadi mungkin kedepannya ada membuat sebuah program apa gitu kan, misalnya gitu Android yang aplikasi kita itu sedang belajar lah, sambil belajar untuk membuat sebuah aplikasi gitu aplikasi Android itu yang jelas gitu yang kita pelajari sekarang. Jadi ya mungkin kedepannya seperti itu. Bisa mungkin kedepannya mungkin
kalau menurut pandangan saya mungkin menjadi salah satu startup di Pasuruan yang Sama. Begitulah wawancara yang sudah saya lakukan dengan teman-teman kuliah saya. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.